Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside to your daily life, To the recommendation for your style. And this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liatania. Dan aku Septa Andrian. Nah, viewers, berbicara mengenai fashion tanah air dan penggunaan kain wastra, tentu saja saat ini sudah semakin banyak digunakan oleh sejumlah fashion designer tanah air. Nah, salah satunya adalah penggunaan wastra songket dari Sumatera Barat. Yes, kain wastra yang satu ini bisa dibilang sebagai ratunya kain wastra ya. Karena menggunakan banyak benang emas yang membuat terlihat mewah dan glamor. Wow. Ya, kali ini kita akan membahas salah satu karya dari Priscilia Mergy, fashion designer yang membuat koleksi fashion dari perpaduan wastra songket dengan bahan lainnya yang dinamakan padusi, di mana terinspirasi dari pepatah wanita Minangkabau. Pastinya menarik dan apik ya karya-karya tersebut. Nah, kira-kira untuk warna-warna yang digunakan apa nih Tak? Dan seperti apa motifnya? Karena aku nih jadi makin penasaran loh. Sebenarnya sama sih, aku juga penasaran viewers. Viewers penasaran, Caca penasaran, aku juga penasaran. Langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, satu lagi karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Mengangkat wastra Indonesia, kali ini daerah Minangkabau dengan kain songketnya menjadi karya dari fashion designer Priscilia Mergy. Terinspirasi dari pepatah wanita Minangkabau, warna-warna merah, emas, hijau solid cukup mendominasi koleksinya kali ini. Hai viewers, saya Priscilia Mergy, brand saya Santun. Perkenalkan, kali ini saya mengeluarkan koleksi padusi dari Minangkabau, yakni berartikan wanita. Kali ini saya mengeluarkan padusi itu, saya mencoba untuk ke pasar 30-40 tahun, lebih mature. Kenapa saya ngambil padusi? Karena mencerminkan wanita Indonesia. Keberadaan wanita Indonesia itu diangkat melalui baju, yakni saya mengambil dari pepatah-pepatah Minangkabau. Kalau zaman sekarang kita bilangnya quote, tapi saya ingin mengembalikan lagi kebudayaan dari Minangkabau. Koleksi yang pertama saya mengambil yakni adalah koleksi seri 1. Seri 1 ini menceritakan mengenai Limpapeh, seri Limpapeh Rumah Nan Gadang, yang berartikan Limpapeh itu seperti kupu-kupu, ataupun kalau orang Minang bilang ramo-ramo, itu menceritakan mengenai bunda kandung yang mengenai kewibawaan, kebijakan, dan menjaga tradisi dari dulu sampai sekarang. Ini warna-warna yang diambil adalah warna hitam, warna coklat adalah warna-warna dari rumah gadang Minangkabau, yakni ini tradisi, menjaga tradisi. Koleksi yang kedua ini mengenai Muluy Mani. Muluy Mani yang berartikan sebagai perempuan Minangkabau, kita harus bisa berkata-kata baik, biar agar kita menjalin persahabatan, menjalin pertemanan itu lebih baik dan menjaga relationship untuk kedepannya. Nah, saya juga mengambil dari tekstur dari rumah Minangkabau, yakni anyaman-anyaman, yakni berarti menganyam satu sama lain, menganyam kekeluargaan, menganyam kepribadian yang menjadi lebih baik, relate dengan Muluy Mani. Selanjutnya perpaduan antara koleksi 1 dan koleksi 2. Ini yakni Limpapeh dari kupu-kupu. Di dalam kupu-kupunya itu adalah tekstur ukiran rumah Minangkabau. Tetap mengenai kewibawaan perempuan Minangkabau, yakni Bundu Kanduang, yakni menjaga tradisi. Yang ke seri 2-nya ini untuk sebagai outernya itu menceritakan anyaman yang menganyam satu sama lain. Perempuan manis harus berkata-kata Muluy Mani. Jadi perpaduan seri 1 dan seri 2. Ini looknya, roknya dari belakang seperti ini. Ngambil asimetris juga. Asimetris adalah perpaduan dari rumah gadang ya, atap-atap rumah gadang. Bahan yang diambil adalah linen kali ini. Linen itu kan tetap eco-friendly. Sementara juga
Saya mengambil motifnya juga. Kenapa ini dari polyester memang, tapi kita juga ngambil sustainable. Jadi kita setiap seri itu ada di print tapi tidak membuang, jadi tidak membuang limbah. Jadi pas banget sesuai dengan pola printingnya. Jadi tidak ada bahan sisa yang limbah yang tersisa. Yang ini juga satin bridal juga sama. Jadi cuttingannya semua kita udah plotting juga, udah bikin pola di AI. Ya, ini songket. Dari songket Minangkabau juga kadang-kadang kan songket itu berat ya untuk pergi-pergi, untuk ready to wear segala macam. Tapi kita bikin mencoba untuk ready to wear songketnya jadi lebih fun, karena ini juga koleksi ketiga. Itu adalah namanya Sigajulalai. Sigajulalai itu mengenai kalau seorang perempuan itu penuh dengan kelembutan, tetapi ada titik-titik poin tertentu dia harus tegas. Ketegasannya itu yang menjaga kewibawaannya. Seperti itu. Ini dari songket, tetap juga korelasinya dengan bahan linen. Inspirasi yang saya ambil ini terinspirasi dari pepatah Minangkabau. Minangkabau itu adalah cukup unik. Di Indonesia itu ada dua, satu di Minangkabau dan NTT yang mengenai garis keturunan ibu, yakni garis matrilineal. Dia lebih apapun keputusan segala macam itu, keputusan adalah di pihak wanita. Kebetulan juga masalah keputusan bagaimana hartanya juga dari nenek mama segala macam itu, jadi makanya saya ngambil keunikannya dari situ. Nah, ini koleksi baju kurung. Kenapa saya ngambil baju kurung? Karena baju kurung itu kan baju salah satu kejayaannya dari Indonesia. Karena dari tadi mengenai cerita cerminan wanita Indonesia, ya ini baju kurung yang dibentuk lebih modern. Ini juga ada asimetrisnya, ini juga motif-motifnya kami buat secara digital, mengambil dari tekstur ukiran rumah gadang. Kalau sementara yang bawahnya ini seperti yang tadi sebutkan sebelumnya mengenai filosofi atau pepatah limpape rumah nan gadang. Nah, kejayaan dari Sumatera Barat yakni songketnya. Songketnya cukup unik, nggak cuma di Palembang, tapi Sumatera Barat juga mempunyai songket. Ini dibuat cukup lumayan lama, terus dibuat juga sekarang juga pengrajinnya sudah mulai punah ya kalau kita bilang. Nah, maka itu menggalakkan lagi, meriman kembali agar membentuk songket ready to wear biar agar pengrajinnya juga banyak pesanan dan tumbuh kembali songketnya. Tujuan dari koleksi kali ini yakni bahwa baju itu tidak hanya untuk sosial dan sosialita atau segala macam, tapi baju saat Padusi ini menyampaikan makna bagaimana kita mengembalikan lagi kebudayaan zaman dulu menjadi sebuah karya. Saya mengambil warna-warna dari kenapa hijau dan kuning atau kelembutan. Hijaunya juga hijau lembut seperti perempuan layaknya harus berkata-kata lembut. Kenapa warna hitam dan coklat? Karena di situ ada ketegasan. Ada kewibawaan. Coklat juga kehangatan seperti filosofi dari Bundu Kandung sendiri. Untuk inspirasi modelnya kali ini saya mengambil inspirasi satu dari tekstur rumah gadang. Yang kedua, bagaimana mengiaskan suatu pesan yakni kefeminiman, kekuatan, keramahan. Jadi mengenai kepribadian, mengambil koleksi ini. Jadi yang melangsai, seri 2 itu mengenai melangsai, kelembutan, bahan-bahan yang diambil juga bahan-bahan yang sangat lembut. Untuk seri 2, seri 1 bahan-bahannya agak sedikit kaku karena ya itu menunjukkan kewibawaan dan kebijaksanaan. Sementara yang seri 3 adalah kita ngambil linen, itu juga mengenai kelembutan dan kekuatan dari seorang perempuan. Pesan yang disampaikan pada koleksi kali ini yakni kita sebagai perempuan Indonesia harusnya bangga dengan budaya kita sendiri dan bagaimana kita menyampaikan pesan yang bermakna untuk para anak-anak muda sekarang untuk kedepannya nanti kita bangga dengan pakaian tradisional seperti baju kurung. Nggak kalah kok untuk dari brand-brand luar negeri. Cintailah budaya kita sendiri.
Nah, viewers, semoga menginspirasi koleksi Padusi dan kita juga bisa tetap mencintai budaya kita, save our culture, viewers. Bye-bye.